Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 10 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kantor Golkar Maluku dirusak puluhan orang tak dikenal secara membabi buta. Kantor DPD Partai Golongan Karya atau Golkar Maluku di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon dirusak orang tak dikenal atau OTK, Kamis 9 Oktober 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, kondisi kantor DPD Golkar Maluku terlihat hancur, kaca-kaca jendela pecah berhamburan. Kejadian pengerusakan oleh OTK kantor DPD Golkar Maluku ini diketahui terjadi kurang lebih pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Pihak Golkar Maluku sendiri saat ini langsung menindaklanjuti kejadian tersebut dengan melaporkan peristiwa perusakan kantor Golkar ke Polda Maluku. Sejumlah saksi yang berada di dalam kantor DPD Partai Golkar Maluku saat kejadian mengatakan para pelaku berjumlah puluhan orang datang langsung membabi buta melakukan perusakan. Kabarnya pengerusakan tersebut diduga berkaitan dengan proses PAW almarhum Rasyad Effendi Latukonsina. Diketahui Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Golkar resmi menunjuk Ridwan Rahman Marasabesi sebagai pengganti antar waktu atau PAW almarhum Rasyad Effendi Latukonsina sebagai DPRD Provinsi Maluku. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Alfian mana Alfian? Alfian. Saya ikut. Dia no kasih naik, dia nggak kasih naik. Kasih tahu, kasih ini. Mana sini jam lain? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jojo. Mana si meja lain? Kantor DPD Golkar dirusak OTK dipicu surat pemecatan Aziz Mahulete dan PAW. Kantor Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golongan Karya atau Golkar Maluku di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon dirusaki sekelompok massa. Kejadian itu terjadi kurang lebih sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur pada Kamis 9 Oktober 2025. Aksi perusakan ini dilakukan rombongan yang mengatasnamakan diri sebagai bagian dari pendukung Aziz Mahulete. Salah satu perwakilan kelompok tersebut, Firman Sunet, saat ditemui tribunambon.com mengungkapkan bahwa tindakan tersebut dipicu oleh kekecewaan atas sikap DPD Golkar Maluku yang dinilai telah melakukan pemecatan sepihak terhadap Aziz Mahulete tanpa sepengetahuan resmi. Selain itu pula, keputusan DPD Golkar yang telah mengusulkan Ridwan Rahman Marasabesi sebagai PAW almarhum Rasyad Effendi Latukonsina juga dinilai sepihak. Sebab dikatakan bahwa apa yang dilakukan DPD Golkar bertentangan dengan arahan Mahkamah Partai yang sebelumnya meminta agar tidak dilakukan terkait dengan PAW, mengingat adanya sengketa internal yang belum selesai. Ia pula menegaskan bahwa kedatangan mereka untuk mengawal suara rakyat yang telah diberikan kepada Aziz Mahulete dalam pemilu 14 Februari lalu yang harus dipertimbangkan dalam PAW itu. Terkait dengan kericuhan hingga merusaki kantor DPD Golkar itu, Firman mengungkapkan bahwa awalnya mereka berkunjung untuk berdialog secara damai dengan pengurus DPD Golkar terkait hal tersebut. Namun menurutnya peristiwa memanas ketika salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku diduga membentak rombongan sehingga emosi massa tersulut. Diketahui atas insiden pengerusakan itu, pihak DPD Golkar Maluku langsung menindaklanjuti dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Maluku. Jojo. Mana si meja lain? Jojo. Mana si meja lain?
Rian. Rian. Saya ikut. Dia no kelas naik, dia nggak kelas naik. Dia nggak naik. Kasih tahu, kasih gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Informasi lainnya, Tribuners, Pelindo mengajar sasar ratusan siswa di SMP Negeri 6 Ambon. Kepsek mengucapkan terima kasih. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo Regional 4 Ambon kembali menggelar Pelindo Mengajar. Kali ini menyasar ratusan siswa SMP Negeri 6 Ambon, Kamis 9 Oktober 2025. Dibarengi kuis pembelajaran jadi menarik. Para siswa pun tampak antusias mengikuti kegiatan yang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL perusahaan itu. General Manager Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung program peningkatan kualitas pendidikan, khususnya masyarakat sekitar, di mana pelabuhan itu berada, serta mendorong semangat generasi muda menjadi mandiri. Selanjutnya, Pelindo melalui program ini secara langsung memperkenalkan diri kepada institusi pendidikan. Dalam kesempatan itu, Pelindo Regional 4 juga memberikan bantuan berupa alat bantu belajar, yaitu LCD dan proyektor. Zahlan berharap melalui kegiatan Pelindo Mengajar ini dapat melahirkan generasi muda yang berprestasi dan memiliki minat untuk berkarir di dunia kepelabuhanan, khususnya di Pelindo. Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Ambon, Emilia Tuhumuri, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Pelindo Regional 4 Ambon yang telah banyak berbagi ilmu serta memberikan semangat kepada para siswa. Dia juga mengapresiasi Pelindo Regional 4 Ambon yang telah memberikan bantuan kepada pihak sekolah serta beasiswa kepada siswa berprestasi. PT Pelabuhan Indonesia Persero yang juga dikenal dengan Pelindo adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo berperan dalam menggerakkan perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mendukung program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat sekitar di mana pelabuhan itu berada, kemudian mendorong peningkatan semangat pelajar untuk bersiap menjadi pemuda yang mandiri. Kemudian yang ketiga itu tentu kami memperkenalkan perusahaan kami ke dunia institusi pendidikan sejak awal atau sejak dini, sehingga harapannya ke depan tentu orang-orang berprestasi itu berminat berkarir di perusahaan kami. Dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada PT Pelindo yang sudah datang ke SMP 6 untuk berbagi ilmu bersama, untuk memberikan ilmu yang sangat berharga untuk anak-anak ke depan. Ketika mereka sudah lulus nanti, mereka bisa melakukan dunia usaha, kemudian mereka juga bisa berprestasi di mana saja mereka berada. Saya juga sangat berapresiasi yang sangat luar biasa karena PT Pelindo mau memberikan beasiswa juga untuk siswa-siswa yang berprestasi dan juga memberikan alat bantu mengajar untuk SMP Negeri 6.
harapan kami sangat bangga dan kami sangat membutuhkan ke depan PT Pelindo juga akan tetap bekerja sama dengan kami untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas kita sebagai guru, yaitu memberikan anak-anak ini menjadi siswa-siswa yang berprestasi di masa mendatang. Adik-adik, perkenalkan diri. Siapa nama ibu kepala sekolah beserta gelar? Gelar ibu kepala sekolah sendiri. Salah satunya adalah berpikir kritis atau inovatif. Warren Buffett, kemudian Anthony Robbins. Apakah adik-adik bermimpi atau berniat atau menginginkan suatu waktu? Dua mantan Kepsek suami istri diduga gelapkan dana PIP SD Negeri 200 Hulaliu, Maluku Tengah. Dugaan praktik penggelapan dan penyalahgunaan dana program Indonesia Pintar atau PIP terkuak di SD Negeri 200 Maluku Tengah, Desa Hulaliu. Penemuan mengejutkan sebanyak 110 buku rekening PIP di ruangan kepala sekolah. Hal itu mengarah pada kerugian negara dan hak siswa yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah selama 7 tahun terakhir. Anggaran dana PIP yang seharusnya diterima penuh oleh setiap siswa sebesar Rp450.000 per tahun diduga telah diselewengkan sejak tahun 2017 dan terus berlangsung hingga 2024. Dengan asumsi 110 siswa penerima, nilai total anggaran dana PIP yang seharusnya dicairkan setiap tahunnya mencapai Rp49.500.000 jika diakumulasikan selama 7 tahun 2017 hingga 2024. Total dana yang diduga digelapkan atau diselewengkan mencapai Rp346.500.000. Dugaan kuat mengarah pada dua sosok mantan kepala sekolah yang menjabat secara berurutan, yang juga merupakan pasangan suami istri. Samuel Siahaya menjabat sebagai kepala sekolah pada periode 2017 hingga 2021. Sedangkan istrinya Corlina Laisina melanjutkan jabatan tersebut pada periode 2021 hingga 2024. Ratusan buku rekening yang ditemukan tersebut diduga kuat sengaja disembunyikan oleh kedua mantan kepala sekolah ini selama masa jabatan mereka. Informasi penelusuran menunjukkan bahwa memang ada penyaluran dana kepada para siswa dari dua mantan kepala sekolah tersebut. Namun jumlah yang diterima tidak sesuai dengan nominal seharusnya, yakni Rp450.000 per tahun. Beberapa siswa dilaporkan hanya menerima sebagian kecil dari hak mereka dengan variasi yang mencurigakan, mulai dari hanya Rp25.000 hingga Rp675.000. Selisih uang yang seharusnya diterima dan yang benar-benar sampai ke tangan siswa inilah yang menjadi indikasi kuat adanya penggelapan dana. Sebelumnya, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 200 Maluku Tengah yang menjabat saat ini, Cornelius Sahureka, memberikan konfirmasi yang menguatkan dugaan ini. Saat dihubungi tribunambon.com pada Rabu 8 Oktober 2025, Cornelis menjelaskan kronologi penemuan buku-buku rekening tersebut. Dalam rapat tersebut, ia menanyakan kepada orang tua apakah ada yang sudah memiliki buku rekening PIP. Mengejutkan, di tengah rapat, salah satu guru tiba-tiba menyampaikan bahwa semua buku rekening ada di dalam ruangan kepala sekolah. Setelah diperiksa, buku-buku rekening tersebut ternyata berasal dari berbagai tahun. Bahkan ada yang sudah ada sejak tahun 2017. Cornelis menegaskan bahwa ia baru menjabat sebagai kepala sekolah pada 20 Januari 2025. Saat itu, ia tidak menerima informasi atau arahan apapun dari kepala sekolah sebelumnya mengenai keberadaan buku-buku rekening tersebut. Setelah buku-buku itu diserahkan kepada orang tua, mereka terkejut. Mereka baru mengetahui bahwa anak-anak mereka adalah penerima dana PIP, tetapi tidak pernah menerima dana sesuai nominal yang tertera dalam buku rekening. Dari sinilah masalah ini mulai tersebar luas dan memicu kemarahan kolektif. Dugaan penggelapan dana bantuan sosial pendidikan ini kini telah memasuki ranah hukum. Kasus ini sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua. Sebagai langkah awal penyidikan, pada hari Rabu 8 Oktober 2025,
Dilaporkan 7 orang tua siswa telah dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap seberapa besar kerugian negara dan hak siswa yang telah diselewengkan, serta menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Namun hingga berita ini diterbitkan, Tribunambon.com telah berupaya mengonfirmasi Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Asmin Hamja, terkait proses penyelidikan, namun belum direspons. Sementara itu Samuel Siahaya dan Corlina Laisina juga belum memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Sebagai informasi Tribuners, dana program Indonesia Pintar atau PIP adalah inisiatif pemerintah yang berfungsi sebagai bantuan finansial di bidang pendidikan. Program ini diluncurkan secara resmi pada November 2014 dengan tujuan memastikan bahwa tidak ada anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terpaksa putus sekolah hanya karena terhalang biaya. Bantuan ini berupa uang tunai yang disalurkan langsung kepada penerima yang umumnya memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Dana PIP dimaksudkan untuk meringankan berbagai biaya personal siswa seperti untuk membeli perlengkapan sekolah, seragam, buku, alat tulis, membayar biaya transportasi harian hingga mengikuti kursus tambahan. Dengan adanya dana ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk yang terdaftar di program Keluarga Harapan atau PKH, dapat terus belajar dengan tenang dan meraih cita-cita mereka tanpa terbebani masalah ekonomi. Singkatnya, dana PIP adalah bukti komitmen negara yang telah berjalan sejak 2014 untuk menjembatani kesenjangan ekonomi dan menjamin setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Sejumlah pejabat di OPD Malteng rangkap jabatan, fraksi Demokrat jor-joran beri kritik. Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Maluku Tengah dipimpin pejabat yang merangkap fraksi Partai Demokrat DPRD Maluku Tengah jor-joran beri kritikan. Kritikan itu menggema di ruang rapat paripurna DPRD Maluku Tengah Rabu 8 Oktober 2025 saat momen penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap LPJ APBD tahun anggaran 2024. Dikatakan Ketua Fraksi Partai Abdurrahman Solisa, fraksi Demokrat DPRD Maluku Tengah meminta Bupati untuk tidak melakukan penyerahan tanggung jawab rangkap-rangkap jabatan di setiap OPD. Politisi itu mengatakan tindakan tersebut sama halnya akan menjadi ruang penyalahgunaan kewenangan dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Lebih lanjut, fraksi Partai Demokrat dengan tegas menyampaikan agar ada perubahan dalam OPD pemerintah daerah karena fraksi Partai Demokrat melihat ada beberapa OPD yang merangkap jabatan. Ia meminta agar pola tersebut harus dirubah dan diberi penyegaran sehingga ada pekerjaan yang dilakukan OPD lebih efektif. Sebagai langkah konkret, Solisa akui konkretnya kembali ke pemerintah daerah. Maka PAD memiliki fungsi utama yang bertindak membiayai berbagai program pembangunan. Dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.
terhormat. Target yang ditentukan, maka PAD memiliki fungsi utama yang penting dalam membiayai berbagai program pembangunan. Dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gedung Dewan yang terhormat. Maka PAD memiliki fungsi utama yang penting dalam membiayai berbagai program pembangunan. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.